Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita bertemu di berkat pagi yang ada. Kiranya di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena di setiap hari kita butuh yang namanya kebenaran firman Tuhan agar kita berjalan di setiap hari kita dengan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-43. Yehezkiel 43 ayatnya mulai dari ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi Yehezkiel 43 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11 saya bacakan. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di berkat pagi hari ini adalah tentang Yehezkiel yang mendapat satu penglihatan dari Allah. Bagaimana waktu itu Roh Kudus atau Roh Allah membawa dia di dalam satu penglihatan yang luar biasa. Dia melihat sesuatu kemuliaan Allah. Artinya di dalam pasal 43 ini, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah satu kemuliaan Allah yang Yehezkiel lihat. Artinya ada satu bait suci yang kudus, yang tidak boleh dicemarkan oleh setiap kenajisan manusia. Dan Allah memperhatikan itu. Artinya Allah tidak mau bait sucinya yang kudus dinajiskan oleh bangsa Israel. Maka Allah memperlihatkan satu hal yang luar biasa untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang kesalahan-kesalahan mereka. Bagaimana mereka yang najis tidak bisa menghampiri Allah, tidak bisa menghampiri bait suci. Artinya pada saat pagi hari ini kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita sudah disucikan oleh darah Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Dan setelah itu kita harus hidup berjalan dengan firman. Bagaimana kita setiap harinya, kalau kita bangun pagi ya, tanpa kita bersyukur, tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca firman Tuhan untuk memulai setiap hari kita akan terasa berbeda, saudara. Mungkin sukacita kita merasa hilang atau merasa kurang. Damai sejahtera kita saat kita beraktivitas merasa kurang, karena kita belum minta penyertaan Tuhan. Artinya kita butuh penyertaan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kemuliaan Allah itu sangat penting. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus berjalan di dalam firman Tuhan. Artinya kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus, kita itu seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Artinya kemuliaan Tuhan bisa dilihat di dalam pribadi kita. Kalau kita bisa hidup benar,
Kita suka menolong orang, kita setia. Orang lain bisa melihat ada satu kemuliaan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel. Bagaimana baitnya yang kudus itu. Ada satu kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat satu kisah di dalam kitab Kejadian pasal 2. Sebelum manusia, sebelum Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, mereka itu, kata firman Allah, mereka itu telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2, kalau tidak salah ayat 25. Mereka berdua telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya ada kemuliaan Allah yang melingkupi kehidupan Adam dan Hawa waktu itu. Waktu itu belum jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jatuh di dalam dosa. Dan pada saat itu mereka baru menyadari, ketika mereka sudah jatuh, mereka melihat bahwa mereka telanjang. Artinya apa? Artinya kemuliaan Allah sudah hilang di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah melihat tubuh mereka yang fana itu, tubuh yang daging. Kemuliaan Allah sudah tidak melingkupi kehidupan mereka. Artinya saudara, ketika kemuliaan Allah, firman Tuhan juga berkata, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Artinya setiap hari kita harus meminta perkenanannya Tuhan. Kita harus meminta penyertaan daripada Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga orang bisa melihat ada Yesus. Sehingga mereka menjadi percaya. Mereka bisa melihat dari dalam diri kita. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bekerja. Yehezkiel diperlihatkan satu bait Allah yang kudus. Dan kata Tuhan, jangan engkau mencemarkan. Beritahukanlah kepada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup kudus di hadapanku. Mereka jangan menyembah Allah-Allah lain. Karena itu bagi Allah itu adalah satu persundalan, adalah satu kenajisan. Makanya Allah cemburu. Mereka sudah menajiskan diri mereka. Artinya persundalan, artinya ketika bangsa Israel berpaling dari Allah, menyembah Allah lain. Artinya mereka sudah berbalik. Dan itu adalah persundalan. Itu kata firman Tuhan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk hidup kudus. Karena Allah berkenan kepada orang yang mau berjalan dalam kekudusan. Di dalam relnya Tuhan. Ada banyak rahasia kebenaran sebagai seorang hamba Tuhan pun. Ketika ingin menyampaikan firman Tuhan harus hidup kudus. Karena kenapa? Kalau tidak memiliki hal itu, kita tidak bisa dibukakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa salah mengartikan firman Tuhan. Karena apa? Kita memakai pikiran kita sendiri. Tetapi kalau kita melakukan dengan penuh kekudusan, artinya kalau kita hidup kudus, kita suka berdoa menyembah Tuhan. Ketika kita memberitakan firman Allah, Allah bukakan setiap kebenaran atau rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Artinya Allah selalu berkenan kepada orang yang kudus. Ketika Musa melihat satu perapian yang menyala-nyala atau suatu semak yang menyala-nyala. Ketika dia ingin menghampiri semak itu, Allah berbicara, berhenti, lepaskanlah kasutmu. Karena apa? Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Artinya Allah menghendaki satu kekudusan di dalam diri saya dan saudara. Kekudusan itu yang membuat kita terus semakin dekat
dengan pribadi Allah. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, pada renungan berkat pagi pada saat pagi hari ini mengajarkan saya dan saudara bagaimana kita di dalam dunia yang penuh dosa ini, kita harus berjalan dalam kekudusan, dalam kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Immanuel, Allah beserta kita.